Jejak mentereng asisten baru Clifford Gerald Vandenberg. Kokohnya Justin Hubner saat tumbangkan Manchester City. Ole Romani dipastikan akan disumpah di Inggris Februari nanti. Kejutan, Real Madrid ikut memburu striker John Duran. Neymar pulang kampung ke Santos jadi pemain dan pemilik klub. Hai football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin gak bosan ingetin nih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar nantinya gak ketinggalan berita terupdate dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kabar pertama datang dari Manchester. Jelang laga melawan Chelsea, pelatih Manchester City Pep Guardiola dalam sesi konferensi pers mengungkapkan bahwa 3 pemain barunya yakni Victor Reis, Omar Marmos, dan Abdul Qadir Husanov sudah siap tempur. Namun, Pep belum memastikan berapa menit yang akan ia berikan pada mereka. Pep juga mengatakan bahwa ia kehilangan 2 pemainnya yang absen karena cedera yakni Ruben Dias dan Jeremy Doku. Sementara itu, dari kabar lainnya, jadwal laga pekan ke-22 Liga Inggris antara Fulham versus MU ternyata sudah diubah. Talksport melaporkan bahwa sedianya laga tersebut digelar Sabtu 25 Januari pukul 12.30 waktu Inggris. Namun karena berdekatan dengan usainya laga MU versus Rangers, pihak Red Devil merasa keberatan dan meminta perubahan. Setelah disepakati dengan pihak broadcaster dan Premier League, akhirnya laga tersebut dihelat di hari Minggu 26 Januari pukul 7 malam waktu Inggris. Masih soal kabar Liga Inggris. Menurut laporan ESPN, rencana penerbangan skuad untuk bertandang ke Southampton terganggu oleh badai Eowyn. Angin kencang dari badai Eowyn telah menghantam sebagian wilayah Inggris Raya sepanjang hari Jumat. Peringatan kewaspadaan juga sudah dikeluarkan oleh kantor meteorologi Inggris. Bahkan, banyak penerbangan dari Bandara Newcastle dibatalkan pada hari Jumat tersebut. Selain menunggu cuaca membaik, The Magpies coba cari alternatif perjalanan darat untuk segera sampai ke Southampton. Dari kabar lainnya, pandit sekaligus mantan pemain MU Gary Neville dilaporkan oleh Mirror sedang diajukan oleh rekannya yang juga penyiar legendaris Des Linam untuk gabung ke tim kepelatihan MU. Linam menyodorkan Neville langsung ke pihak manajemen Setan Merah untuk dipertimbangkan secara matang. Linam beranggapan bahwa Neville mempunyai kapasitas untuk mengontrol ruang ganti dan mampu menjalin hubungan baik dengan pemilik. Beralih ke kabar dari Spanyol, VKS melaporkan bahwa Real Madrid secara mengejutkan telah resmi ikut dalam perburuan striker Aston Villa John Duran. Sebelumnya, striker 21 tahun asal Kolombia tersebut sudah ditawar tinggi oleh PSG dan Al Nassr. Florentino Perez dan jajaran direksinya mengatakan sangat serius dan tertarik dengan proyek jangka panjang Duran. Mereka juga tak ingin kalah saing secara bisnis transfer dengan PSG dan Al Nassr. Pindah ke kabar dari sepak bola Italia. Menurut Gianluca Di Marzio, AC Milan pantang menyerah untuk membidik penyerang Bolonya Riccardo Orsolini. Rossoneri bahkan telah mengubah tawaran mereka yang awalnya ditolak, yakni sebesar 18 juta euro plus Noah Okafor. Kini, Il Diavolo Rosso merubah tawarannya menjadi 20 juta euro plus Samuel Chukwueze. Pihak Milan berharap Rosso Blue segera menyepakati penawaran tersebut. Sementara itu dari kabar lainnya, mantan pemain dan pelatih AS Roma Daniel De Rossi dilaporkan oleh Football Italia baru saja mengakuisisi sebuah klub. Klub yang diakuisisi oleh De Rossi adalah klub Serie D Ostia Mare. Tim tersebut adalah tim yang pernah diperkuatnya sebelum gabung dengan AS Roma. Setelah berhasil menjadi pemilik Ostia Mare, De Rossi dalam akun Instagramnya mengungkapkan bahwa ia siap membangkitkan tim ini dengan segala rencana dan tujuannya. Kabar berikutnya datang dari Belgia, di mana mantan pelatih Roma dan Napoli Rudi Garcia telah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Belgia. Pengumuman pengangkatan pelatih asal Prancis itu disampaikan langsung Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia atau RBFA, Jumat 24 Januari. Pelatih 60 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga akhir Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama Garcia sebagai pelatih Belgia akan berlangsung pada bulan Maret melawan Ukraina di babak playoff Nation League.
Masih kabar soal pelatih timnas. Get Football News Germany melaporkan bahwa pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak barunya. Perpanjangan kontrak baru tersebut berlaku hingga pasca Euro 2028. Kontrak tersebut sudah ditandatangani langsung pada hari Jumat 24 Januari sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-125 Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Neymar. Menurut El Equipe, kalau tidak ada halangan berarti Neymar dilaporkan akan segera pulang kampung bergabung dengan Santos. Kesepakatan transfer antara Al Hilal dan Santos dilaporkan telah selesai. Namun detail kontrak dan gaji belum dibeberkan. Selain jadi pemain di klub lamanya tersebut, Neymar dan ayahnya dilaporkan juga akan bergabung menjadi salah satu pemilik saham di Santos. Pindah ke kabar dari kiprah pemain timnas Indonesia di Liga-Liga Eropa. Justin Hubner tampil solid selama 90 menit saat Wolves U21 menggasak pemuncak klasemen Premier League 2 Manchester City U21 dengan skor 3-1. Kokohnya pertahanan trio back Wolves yang digalang Justin Hubner, Alfie Pond, dan Bastien Mopiu membuat pemain seperti Divin Mubama tak berkutik. Hasil ini membuat Wolves U21 merangsek naik ke peringkat 8 Premier League 2 dengan koleksi 20 poin. Sementara itu, rekan Hubner di timnas Indonesia Tom Hai berhasil mendulang kemenangan bersama klubnya Almere City saat melakoni laga uji coba melawan tim cadangan FC Twente Jumat 24 Januari. Almere City berhasil menang besar atas klub Mes Hilgers tersebut dengan skor 6-2. Meski tak cetak gol, Hai berkontribusi dalam proses terjadinya beberapa gol tersebut. Hilgers sendiri di laga ini masih absen karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Masih kabar dari Belanda. Dalam wawancaranya di talk show Ziggo Sport, mantan pemain Inter Milan Wesley Sneijder mengungkapkan pandangannya kepada tim kepelatihan timnas Indonesia. Sneijder mengatakan bahwa PSSI telah membuat keputusan yang sangat bijak terkait komposisi tim kepelatihan barunya. Ia bahkan menjelaskan dengan detail kepada salah satu penanya yang meragukan. Sneijder menjelaskan kenapa Clifford dipilih sebagai kepala, tidak Alex Pastoor atau Danny Lansat. Ja, voor mij is dat heel simpel. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Want Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje met die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtrainingen samen met Danny doen. Dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet of het waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, dat is prima keuze, prima combinatie zo. Sementara itu dari kabar lainnya, publik sepak bola Indonesia dibuat heboh dengan penunjukan Gerard Van den Berg sebagai pelatih timnas U23 sekaligus asisten ketiga Patrick Clifford. Sebelumnya, Van den Berg bekerja sama dengan John Heitinga sebagai pelatih teknik di Jong Ajax sejak 2021 hingga 2023. Di Jong Ajax, ia telah melahirkan pemain-pemain muda berbakat seperti Muhammad Kudus, Francisco Conceição, hingga Brian Brobby. FYI, pada musim 2020-2021, Van den Berg juga sempat naik kasta ke tim pelatih Ajax senior di bawah Erik ten Hag untuk menjadi pengganti sementara Richard Westke. Pasca timnas Indonesia U20 kalah 1-0 atas Yordania di ajang Mandiri Challenge Series 2025, pelatih Indra Syafri telah berjanji bahwa ia akan bangkit di laga kedua melawan Suriah Senin 27 Januari nanti. Coach Indra berjanji akan memainkan pemain yang belum sempat bermain di laga pertama seperti James Raven, Mufli Hidayat, serta Alvarezi Buffon. Ia juga menjanjikan permainan timnas U20 akan lebih atraktif dengan komposisi barunya tersebut. Mirror melaporkan pemilik MU, Sir Jim Ratcliffe, sedang khawatir timnya akan terkena aturan keuntungan dan keberlanjutan atau PSR di tahun ini. Akan sudah disampaikan melalui surat terbuka kepada beberapa kelompok fans. Surat ini berisi bahwa klub mengalami kerugian beberapa tahun terakhir dan coba akan keluar dari situasi tersebut. Selain pemangkasan anggaran, klub juga rencananya akan menaikkan harga tiket Old Trafford untuk musim depan. Hal ini kemudian kembali dikritik oleh fans yang sebelumnya sudah mengalami kenaikan tiket di musim ini. Masih kabar dari MU, pelatih Ruben Amorim dilaporkan telah menyewa psikolog khusus untuk menjalani terapi setelah emosinya meluap-luap di ruangan ganti pasca kalah melawan Brighton. Hal itu disampaikan langsung oleh teman dekat Amorim, Bruno Simao, saat diwawancarai Telegraph. Simao mengatakan bahwa Amorim memang orangnya sering meluap-luap emosinya. Namun Simao kaget ketika emosinya itu diperlihatkan kepada para pemain dengan cara yang kurang pas.
Sementara itu, dari London, tersiar kabar bahwa West Ham United sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan RB Leipzig untuk segera mengangkut Andre Silva. Sky Sport melaporkan bahwa striker asal Portugal itu akan coba dipinjam oleh The Hammers hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Pembicaraan transfer ini menurut laporan berjalan dengan lancar dan membuat peluang Andre Silva merapat ke London Stadium makin besar. Aston Villa dilaporkan gagal mendapatkan bek Sevilla, Loic Bay. Media Birmingham Mail melaporkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh sang pemain yang menolak pergi. Padahal, Sevilla dan Aston Villa sudah sepakat untuk transfer Bate yang bernilai 25 juta pounds. Bate mengaku ogah merapat ke Villa Park karena masih percaya proyek di Ramos Sanchez Pizjuan. Direktur olahraga Sevilla, Monchi pun sampai menganggap kegagalan transfer ini sebagai sebuah masalah yang tidak terduga. Beralih ke kabar dari Prancis, di mana Le Equipe melaporkan bahwa AS Monaco sedang mengontak pihak Al Ettifaq untuk membeli mantan pemain Liverpool Georginio Wijnaldum. Gelandang 34 tahun asal Belanda itu sedang ditanyakan kesediaannya untuk kembali ke Liga Eropa oleh pihak manajemen AS Monaco. AS Monaco serius menjajaki transfer Wijnaldum ini karena mereka sedang membutuhkan pemain yang berpengalaman di lini tengah. Dari Italia, AC Milan sedang berencana merampingkan skuad. Football Italia melaporkan bahwa Rossoneri sedang berencana melego beberapa pemain seperti Pavlovic, Emerson Royal, Luka Jovic, Noah Okafor, maupun Samuel Chukwueze. Selain untuk mendapatkan dana tambahan dan mengurangi beban gaji, beberapa pemain tersebut juga sudah tidak masuk dalam rencana pelatih baru Sergio Conceição. Kita terbang ke Belanda. Pemain timnas Irak, Ali Jassim, dilaporkan akan segera merapat ke klub Tom Hay, Almere City. Ali Jassim hijrah dari Como ke Almere City dengan status pinjaman hingga akhir musim tanpa opsi pembelian permanen. Pemain 21 tahun itu hijrah ke Almere City karena kurang mendapatkan kesempatan bermain di bawah Cesc Fabregas. Banyaknya stok lini serang Como juga jadi penyebab ia sulit bersaing. Kabar selanjutnya datang dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Keinginan Zylstra untuk berseragam merah putih dinyatakan dalam wawancaranya dengan YouTuber Yusan Nugraha. Satu di antara bukti dirinya ingin segera menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah ia sudah belajar berbahasa Indonesia. Pemain Voldam itu mengaku sendiri telah mempelajari bahasa Indonesia secara intens melalui aplikasi smartphone Duolingo. Sementara itu, calon pemain naturalisasi lainnya, Ole Ramani, dilaporkan kemungkinan akan disumpah menjadi warga negara Indonesia di Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya menyebutkan bahwa proses naturalisasi Ramani akan segera dibahas di DPR pada akhir Januari ini. Setelah selesai, proses berikutnya adalah pengambilan sumpah. Arya menyebutkan bahwa Ramani tak mungkin pulang ke Indonesia dulu untuk disumpah karena masih sibuk bersama klubnya Oxford. Setelah publik sepak bola Indonesia dihebohkan dengan launching jersey kandang timnas Indonesia yang baru, pihak Apparel Erspo kini mengatakan bahwa mereka akan segera merilis lagi jersey tandang timnas Indonesia yang baru. Menurut CEO Erspo Muhammad Sadar, launching jersey away tersebut akan dilakukan pada minggu depan. Ia juga memberi sedikit bocoran bahwa jersey away timnas Indonesia bernuansa warna putih, hitam, dan juga abu-abu.